Kita kan nggak tahu. KBBI kan baru menjelaskan. Nah, berarti KBBI ini adalah hal yang diciptakan oleh manusia untuk memaknai sebuah perkataan. Allah sama dengan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu pengertian siapa? Pengertian kita manusia yang punya keterbatasan. Apakah itu salah? Tidak salah. Memang Allah itu adalah nama Tuhan. Itu nama Tuhan. Baik, berarti saya juga tidak salah bertanya sesuai penjelasan di KBBI, Bang, ya. Karena di situ tidak salah, cuman yang harus diluruskan di sini pemahaman kita sebagai orang Indonesia. Allah itu bukan hanya nama dalam bahasa Arab, bukan nama Tuhan dalam bahasa Arab saja. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Inggris. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Makassar. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Yunani. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Bugis. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Jawa. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa apapun. Cuman KBBI sebagai mesin pencetak pengertian tentang kata per kata menjelaskan itu. Allah sama dengan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau di bahasa Inggrisnya, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Inggris. Makanya Allah, kemanapun kita bawa, ke dalam bahasa apapun, maka dia tetap Allah, tidak pernah berubah. Cuman karena kita orang Indonesia, supaya orang Indonesia ini tahu malu sikit, agar tidak menggunakan nama Allah, karena itu adalah nama Allah dalam bahasa Arab. Sedangkan kemudian ketika mereka menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allah mereka identikkan dengan kata Tuhan. Tuhan sudah disediakan oleh ejaan EYD. Harusnya yang tahu malu menggunakan dan memanggil nama Tuhannya dengan panggilan Tuhan saja. Jangan ngambil Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau mau merujuk kepada KBBI. Tapi dalam konsep Islam tidak pakai itu. Allah adalah nama baik di langit maupun di bumi. Kalau berbicara mengenai di bumi, berarti seluruh bahasa harus tunduk kepada penamaan Allah. Allah tidak bisa diganti dalam bahasa manapun. Gitu, Bang. Artinya harus diperjelas lagi itu penjelasannya di KBBI itu. Karena kalau penjelasannya seperti itu, otomatis pikiran seperti saya pasti akan muncul, karena di situ dijelaskan dalam bahasa. Berarti saya otomatis bertanyakan, kalau zamannya Adam, bahasa Arab belum ada, kan pasti otomatis itu pertanyaan itu akan muncul. Karena di situ dijelaskan bahasa Arab, kan pasti logika saya bertanya, wah ini kalau zamannya Adam, bangsa Arab belum ada, bahasa pun belum ada bahasa Arabnya. Kan sebenarnya bertanya itu. Iya. Sebenarnya begini, saudara. Yang saudara katakan pencipta langit dan bumi yang tidak berawal dan tidak berakhir itu apa sebutannya menurut saudara? Gimana Bang? Hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak berawal dan tidak berakhir, Anda menyebutnya dengan sebutan apa? Ya kalau di ajaran kami ya Yahweh. Yahweh itu bahasa atau bukan? Bahasa juga. Nah, bagaimana Anda menilai itu? Berarti Yahweh ini ciptaan? Kalau menurut saya, Bang, sebutan itu dibuat oleh orang-orang pada zaman itu. Mereka meyakini sesuatu yang mereka tidak lihat tetapi ada, itu mereka menyebut dengan sebuah istilah. Jadi istilahnya, istilah ini memiliki nilai sesuai dengan apa yang menjadi objek atau gimana, atau hanya istilah? Istilah kalau kepada Tuhan berarti sesuatu yang sebatas keyakinan, Bang, ya. Nah, sekarang kalau kita minjam kata Tuhan, kita mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan, betul? Keyakinan, iya, keyakinan kita Tuhan. Oke. Tuhan ini bahasa atau bukan? Bahasa pastinya. Berarti Tuhan ini adalah ciptaan? Bukan. Kenapa kita mengatakan bukan? Karena Tuhan itu tak tercipta. Tuhan itu pencipta. Hanya saja kita ini yang adalah ciptaan, diberikan nilai untuk mengetahui sebuah objek. Itulah yang disebut akal. Maka akal ini membentuk hal-hal baru. Akal ini menilai hal-hal objek-objek baru dan objek-objek lama. Kita bisa melihat, misalnya nih, kita bertemu dengan Maria. Kita tahu, oh ini Maria. Maria melahirkan, kita, oh ini anaknya Maria. Maria bersuami, oh ini suaminya Maria.
Jadi melalui akal kita kemudian kita bisa menilai sebuah objek. Itu semuanya hal baru, termasuk penamaan Tuhan. Kalau Anda menilai Allah itu adalah makhluk karena penyebutan, maka Tuhan mana lagi yang harus dikatakan supaya dia itu bukan makhluk? Apakah kita harus mengatakan kemudian Tuhan itu dengan hanya kode? Kita semua ini adalah ciptaan. Gimana dong? Jangan sebut Tuhan, karena Tuhan itu kata ciptaan. Kita bikin aja yang baru. Pikuk, pikuk. Nah, sama aja pun semua yang ada pada diri manusia yang terlontar kemudian itu adalah ciptaan. Sedangkan yang kita bicarakan ini adalah hakikat absolut, entitas absolut tunggal yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Jadi ketika Allah memiliki nama sebutan, bukan berarti dia adalah rangkaian-rangkaian ciptaan yang dibentuk oleh manusia, tidak. Tapi Allah yang maha pencipta menyatakan dirinya kepada makhluknya, aku ini pencipta, namaku Allah. Oke. Ya, jadi yang membedakan itu begini Bang. Memang kalau dalam Kristen itu ada sebutan-sebutan kepada sang pencipta yang tidak kelihatan itu. Itu karena keterbatasan kita, itu sebatas keyakinan Bang ya. Sebatas keyakinan bahwa alam semesta ini ada yang mengadakan. Ada yang mengadakan yang tak terhingga ini, tak terdefinisikan ini, kita mau menyebutnya dengan apa? Itu istilah-istilah itu dibuat oleh manusia. Sedangkan dalam Islam yang tak terhingga ini datang memperkenalkan namanya, itu perbedaannya. Jadi kita tidak mau bahwa yang tak terhingga ini punya nama, karena tidak satupun makhluk hidup yang pernah melihat dia, jadi dia tidak mungkin punya nama. Sementara dalam Kristen nama-nama itu dibuat oleh manusia kepada sesuatu yang tak terhingga, diyakini, masih sebatas keyakinan saja, belum tentu dia ada atau tidak. Maka munculnya ateis dan sebagainya, karena memang belum pernah dilihat, belum bisa dibuktikan kan. Jadi nama-nama itu dibuat oleh manusia, sedangkan Islam yang tak terhingga itu datang memperkenalkan nama. Itu yang tidak mau terima. Begitu bedanya. Ya, baik. Sekarang begini kawan, huruf A, siapa yang mengajarkan kita untuk menyebut A, I, U, E, O, Ba, Bi, Bu? Itu siapa Bang? Yang ajarkan kita gitu. Anak baru lahir tiba-tiba bisa Mama, Papa, Cucu. Yang ngajarin itu siapa? Yang memberikan kemudian pesan deteksi awal kepada manusia yang masih kecil, masih bayi untuk menyebut huruf-huruf itu siapa? Itulah yang disebut Tuhan. Yang kata-kata itu kemudian bisa diucapkan manusia dengan sinyal yang disebut chips yang ada di kepala yang saya katakan tadi itu. Ada alat deteksi yang Allah ciptakan pada otak manusia yang disebut akal. Itulah cahaya yang Allah berikan kepada manusia untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Makanya Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, wa fi anfusihim, aku menyatakan diriku ada melalui dirimu. Karena kamu tidak akan pernah bisa secara otomatis mengetahui A, B, C, D, E, F kalau bukan karena cahayaku yang terbersit di dalam dirimu. Itu kata Quran. Dari mana kemudian manusia mampu mengucapkan A, B, C? Itu cahaya yang Allah kasih kepada kita, bentuk wujud bahwa ada Allah, ada Tuhan. Nah, oleh karena perangkat ini sudah dikasih kepada kita manusia, maka pencipta langit dan bumi menyatakan dirinya melalui utusan. Tuhan itu namanya Allah. Sebutlah Tuhanmu dengan sebutan yang baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, dan seterusnya. Itu pesan ilahi supaya kita mengenal dirinya. Sebagaimana kemudian kita melihat alam semesta, sebagaimana kita kemudian bercermin melihat wajah kita, itu pesan dari sang pencipta. Mata kita berkedip, bukan kita yang mengatur ritme kedipnya.
Mata kita, kelopak mata kita menutup dari serangan debu, bukan kita yang menjaga itu secara spontan. Telinga kita kemudian mendeteksi adanya gelombang suara, bukan kita kemudian yang menginginkan dan menyimpan serta mengatur ritmenya. Bukan. Itulah tanda-tanda, hei manusia, kalau kau mengenal dirimu, maka kau akan sampai kepadaku. Nah, ketika saudara bertanya kemudian, berarti Allah memperkenalkan dirinya. Ketika Allah memperkenalkan dirinya, aku ini adalah Allah, namaku adalah Allah, maka Allah menempelkan makhluk kepada dirinya. Bukan kayak begitu cara berfikirnya. Kita ini makhluk diberi akal untuk kemudian menangkap poin-poin penjabaran dari kalimat-kalimat Tuhan untuk supaya kita memaknai berdasarkan akal kita. Ketika Allah mengatakan ini adalah jambu, jangan Anda katakan itu adalah mangga. Ketika Tuhan mengatakan ini adalah pepaya, jangan Anda katakan ini adalah sapi. Itu akal. Ketika Allah mengatakan ini manusia, jangan Anda katakan ini Tuhan. Itu akal. Ketika Allah mengatakan aku ini adalah Allah, jangan pula Anda mengatakan ini adalah makhluk. Jangan dibolak-balik. Seperti itu kawan. Karena kalau Anda menilai itu semua, maka tak ada pencipta kalau begitu. Yang ada hanya ciptaan. Apakah itu bisa? Yang ada ciptaan tapi tidak ada yang menciptakan. Apakah itu bisa? Nggak bisa. Tidak bisa. Kalau pencipta itu tidak ada, maka ciptaan tidak ada. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada? Bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak ada yang menciptakan? Pasti ada yang menciptakan. Meskipun yang menciptakan itu tak terlihat bagi kita. Contoh. Keberadaan adanya Yesus menghantarkan orang Kristen memahami Tuhan itu pernah ada karena pernah eksis katanya. Oke. Anggaplah itu betul. Sekarang pertanyaannya adalah, adakah Yesus sebelum Adam diciptakan? Tak ada. Nah, adakah kemudian Tuhan sebelum tercipta alam semesta? Ada. Mana ciptaannya? Tidak ada. Berarti Tuhan itu tak ada? Ada. Jadi Tuhan itu ada dengan keberadaannya kemudian wujud. Lalu kemudian untuk mengajarkan dirinya kepada makhluknya bahwa dia itu ada, Tuhan menciptakan. Sebelum Tuhan menciptakan, Tuhan itu sudah ada. Makhluk kemudian diberi akal. Anehnya, makhluk ini bukannya bertuhan, malah mencari-cari Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari Tuhan, bahkan menyembah kepada yang bukan Tuhan. Padahal dia berada dari suatu ketiadaan menjadi ada. Lalu ketika dia ada, dia mencari sesuatu yang ada itu dengan keterbatasan dirinya. Padahal ada yang sangat super yang dititipkan oleh Allah kepadanya, yaitu akal dan ruh. Akal dan ruh. Tapi anehnya manusia tidak pernah sampai ke sana. Dari mana akal ini? Sampai saya bisa menilai, ini manis, ini asin, ini kecut, ini hitam, ini coklat. Siapa yang menitipkan pengetahuan ini kepada diriku? Dari mana pengetahuan itu? Siapa yang menitipkan pengetahuan itu? Aku bisa mengatakan A, B, C, D. Siapa yang memberikan ritme gelombang suara kepadaku? Kalau orang sampai kepada itu, hakikat itu, maka dia sampai kepada pembelajaran tentang keberadaan Tuhan berdasarkan keberadaan dirinya. Fi ampusihim, kata Al-Quran. Aku menitipkan kepada manusia itu sendiri cahaya keberadaanku. Itu. Jadi tidak perlu umat Islam itu, orang berakal itu mencari Tuhan. Mana Tuhannya? Yang mana Tuhannya? Lu, Anda mencari sesuatu yang sudah menitipkan, meninggalkan jejak keberadaannya. Seperti misalnya kita mencari seekor harimau. Ah, di sini nggak ada harimau, mustahil ada. Itu apa? Oh, itu kan cuman jejaknya. Nggak ada harimau di sini, itu cuman jejaknya. Hanya orang sedeng yang mengatakan di situ nggak ada harimau, padahal jelas-jelas jejaknya ada. Hanya orang gila yang mengatakan kemudian harimau itu tidak ada, padahal jejaknya sudah nampak. Dia lihat jejak harimau. Ah, nggak percaya saya. Meskipun sudah ada jejaknya, tapi saya tidak percaya adanya harimau. Orang gila tuh. Nah, sama
orang yang tidak sampai kepada pemahaman akal iman yang betul, ketika dia menemukan kelemahan-kelemahan pada dirinya dan menemukan kemudian kelebihan pada dirinya, tapi masih mencari Tuhan. Tuhan harus datang. Harus Tuhan itu datang menjadi orang, nampak di dunia, ha, aku ini adalah Tuhan, akulah. Itu setan yang kayak gitu. Karena ketika kita melihat jari-jari ini sempurna, tubuh kita bisa merasakan asin, manis, kecut, dan seterusnya. Itu bukti Tuhan ada. Tuhan yang memberikan itu semua. Bukan kita yang mengatur. Sebelum kita jadi manusia, kita susun dulu. Oh, ini rasa pahit aku simpan di lidah sebelah kiri. Rasa manisku aku simpan di kanan. Kemudian hidungku aku buat mancung-mancung sedikit lah, biar tidak seperti Pak Bom-Bom. Terus kubuatlah badanku agak putih kulitnya. Dan kita yang ngatur itu? Enggak. Lalu siapa? Itulah Tuhan. Saya kira begitu, Bung. Silakan Anda tanggapi. Kenapa larinya ke Pak Bom-Bom? Itu teman saya. Supaya dia sehat. Silakan, Bung. Oke, baik. Penjelasan abang yang barusan itu saya tidak bantah, karena memang saya juga meyakini itu soal Allah Tuhan itu kan. Hanya persoalannya kembali ke nama tadi, Bang. Kalau penjelasan abang itu saya tidak bantah, karena memang saya juga meyakini itu kan, semua yang kita punya ini semuanya dari Dia. Hanya persoalan nama tadi, Bang. Ya, terus. Kalau gitu, pertanyaan terakhir saja lah. Kalau nama itu kan ciptaan, Bang, ya. Semua nama yang ada di dalam kami. Saudara, saya katakan kepada saudara, yang melekat pada diri pencipta itu bukan ciptaan. Bukan ciptaan. Allah itu bukan ciptaan. Kita saja ini yang ciptaan yang baru tahu. Oh, ternyata nama Tuhan itu adalah Allah. Karena kita hal baru. Sama seperti kata Tuhan. Tuhan itu ciptaan. Bukan. Tapi baru penamaan Tuhan. Yang Anda katakan ciptaan di kata Tuhan ini adalah cara Anda menyebutkan dan cara manusia kemudian menuliskan. Itu hal baru, itu ciptaan. Tetapi yang disebut Tuhan absolut, hakikat Tuhan itu bukan ciptaan. Begitu juga namanya. Nama Tuhan, ya Tuhan yang melekat pada dirinya. Kalau kata Tuhan itu kita yang menggelari Dia kan, Bang? Tuhan yang menyatakan dirinya. Tuhan enggak gini, saudara. Kan Anda pernah mendengarkan enggak bacaan di dalam Bible? Jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Nama Tuhanmu. Iya. Berarti Tuhan punya nama kan? Kemudian di dalam Ulangan 18, Bismi Anoki, menyebut dengan namaku. Berarti Tuhan punya nama. Sekarang ketika Tuhan memperkenalkan namanya, apakah itu ciptaan? Tidak. Yang ciptaan adalah kita. Yang baru mengetahui nama Tuhan itu adalah Allah. Karena alat berinteraksi untuk kita gunakan menilai suatu objek itu adalah penamaan. Ember, kita tahu itu ember karena penamaan. Nah, semua nama-nama makhluk itu adalah berasal dari ciptaan. Sekarang pencipta itu bukan ciptaan. Berarti yang melekat sebagai namanya itu bukan ciptaan. Seperti itu, kawan. Jadi kita tidak bisa mensifatkan pencipta dengan ciptaan. Kalau Anda mensifatkan ciptaan dengan pencipta, pasti Anda akan memahami bahwa Allah itu adalah ciptaan yang dinobatkan kepada pencipta. Itu kalau Anda menilai bahwa pencipta itu sama dengan ciptaan. Makanya Tuhan mengatakan, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Maksudnya apa? Gelar Tuhan jangan kau berikan kepada makhluk. Karena yang disebut Tuhan, Rabb, pencipta, Khalik, itu hanya kepada Khalik. Tidak boleh kau katakan, wahai penciptaku Martin. Gak boleh. Gelar itu hanya kepada Dia yang menciptakan. Jangan kau sebut sembarangan kepada yang lain.
Begitu kawan. Oke, oke. Ya, mungkin saya yang masih terjebak dengan penjelasan di KBBI itu, Bang, ya. Mohon maaf sebelumnya karena tadi Abang katakan bahwa sesuatu yang melekat pada pencipta itu bukan ciptaan. Sementara di KBBI dijelaskan bahwa itu adalah bahasa. Artinya bertentangan. Nama Tuhan. Ya, dalam bahasa kan. Ya, nama Tuhan dalam penuturan lisan orang-orang Arab diperkenalkan Allah. Itu beda lagi itu nanti. Ya, itu saya jabarkan. Karena bagaimana mungkin kemudian manusia ini bisa berinteraksi tanpa bahasa? Memang Tuhan itu yang menciptakan bahasa. Al-Quran sendiri yang mengatakan itu. Dalam surah Ar-Rum ayat 22. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasamu dan menciptakan warna kulitmu. Itu Tuhan sendiri mengatakan itu. Lalu bagaimana kemudian Allah bisa? Andai saja manusia tidak memiliki kemampuan bercakap-cakap, Allah tidak akan menyatakan namanya. Aku ini Allah. Untuk apa? Allah manusia tidak bisa bercakap. Pernah tidak kemudian Anda membaca dalam sebuah kitab? Ya, baik itu di Yahudi maupun di Islam atau di Kristen. Tuhan datang memperkenalkan dirinya kepada kambing. Wahai kambing, aku ini adalah Allah. Nggak ada itu, nggak ada. Allah memperkenalkan dirinya hanya kepada manusia, kepada Abraham, kepada Abraham, Musa, Daud, Salomo, Isa, Nabi Muhammad. Lalu kemudian wakil-wakil Tuhan ini mengajarkan kemudian kepada umatnya masing-masing. Seperti itu, Bang. Jadi jangan menilai pencipta langit dan bumi dengan konsep KBBI. Ini saya bingung mau menyalahkan yang mana ini. Ya iya, Bang. Sekarang kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya, bagaimana manusia bisa tahu mana yang Tuhan? Ya pasti ada tanda-tandanya kan? Ya iya, cukup tanda-tanda. Bagaimana caranya? Ya dengan dia menyatakan, memperkenalkan dirinya. Tuhan memperkenalkan namanya. Nah itu tadi yang saya katakan, saya masih terjebak dengan definisi itu. Karena seperti yang saya tanyakan tadi, atau penjelasan Abang terakhir bahwa sesuatu yang melekat pada pencipta itu bukan ciptaan, sementara di KBBI menjelaskan itu adalah bahasa, makanya di situ bentrok. Jadi saya masih bingung, ini mau percaya yang mana nih, KBBI atau penjelasan Abang? Sekarang begini, saudara, kalau Anda mengidentikan bahasa itu adalah ciptaan, lalu kemudian ketika Tuhan memperkenalkan dirinya dengan menggunakan bahasa, alat komunikasi, lalu Anda mengatakan berarti itu ciptaan. Sekarang begini, semua firman Tuhan yang ada di dalam Bible yang Anda imani, itu bahasa atau bukan? Kutanya dulu, saudara. Bahasa pasti. Nah, berarti Tuhan menggunakan ciptaan, menyatakan dirinya kepada ciptaan. Pertanyaannya, apakah karena Tuhan menggunakan ciptaan untuk menyatakan dirinya kepada ciptaan, maka dia adalah ciptaan? Tentu, yang kalau tentu kata bukan. kata Tuhan itu Tuhan tidak menggunakan, tetapi dibuat oleh manusia untuk menggelari sesuatu yang diyakini ada, Bang, walaupun tak kelihatan. Jadi bukan Tuhan yang meminjam kata Tuhan itu untuk ditempelkan pada dirinya, tetapi manusia yang meyakini sesuatu itu ada walaupun tak kelihatan, kemudian digelari. Oke, berarti menurut nilai yang Anda beri, Allah itu adalah ciptaan karena dia tersusun dari huruf-huruf, dan menurut penjelasan KBBI itu adalah nama dalam bahasa Arab, di mana bahasa Arab itu adalah ciptaan. Betul? Betul. Oke. Menurut penilaian saudara,
Yesus ini ciptaan atau bukan? Ciptaan pasti, fisiknya. Ciptaan, fisiknya. Fungsinya beda. Maksudnya apa ini? Kok jadi ada sedikit sesuatu yang disembunyikan? Apa maksudnya? Yesus ini ciptaan atau bukan? Ciptaan fisiknya kan. Lalu apa yang Anda maksudkan ciptaan fisiknya? Apanya yang bukan ciptaan? Ya fungsinya kehadirannya di dunia ini. Nah, maksudnya gimana ini? Bukankah kehadirannya di dunia ini adalah fisiknya yang hadir? Yang mana yang bukan? Fungsinya sebagai Tuhan. Fungsinya sebagai ini dia. Bahasa Anda kritisin penamaan Allah, Anda katakan ciptaan. Yesus yang jelas-jelas netek di ibunya, Anda katakan ada sesuatu yang dalam dirinya yang mana? Gimana ini? Enggak, fungsinya sebagai Tuhan atas bumi dan surga kan. Bagaimana ceritanya Anda? Apa fungsi Yesus ini? Fungsinya apa? Kok dia bisa Anda menjadi hakim adil dan sebagainya? Menjadi hakim. Siapa yang memerintahkan dia menjadi hakim? Ya bapaknya. Nah, berarti dia bukan Tuhan, karena dia masih diperintah kemudian untuk menjadi hakim. Kenapa dia menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Yang mempertuhankan dirinya, yang tidak percaya akan dirinya kalau dirinya itu adalah rasul. Dia itu adalah rasul, tapi Anda tidak percaya kalau dia rasul. Anda malah mengatakan dia adalah Tuhan. Nah, ini celaka kawan, karena Anda kemudian mengatakan, mengulik nama Allah adalah ciptaan karena dia adalah bahasa, tapi Yesus yang jelas-jelas ciptaan berupa manusia, Anda masih menobatkannya sebagai Tuhan pencipta. Ya kalau kami mempertuhankan dia, itu artinya menganggap dia sebagai penguasa surga dan bumi. Salah. Dia Tuhan kan, Tuhan itu artinya penguasa. Oke, baik. Tenangkan diri saudara, kita diskusi, luangkan waktu Anda 30 menit ke depan untuk membahas ini. Ketika Yesus datang ke Israel, dia berkata nih, Yohanes 17:8, segala firman dari A sampai Z yang Tuhan berikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya dan mereka telah menerimanya dengan sungguh-sungguh. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bani Israel, murid-murid pilihan Yesus, semuanya telah menerima firman yang Yesus terima dari Sang Bapa. Ketika seluruh firman Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, murid-murid pilihannya ternyata percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sekarang kita masuk ke inti. Segala firman yang Yesus sampaikan itu sudah Yesus uraikan seluruhnya sebelum penyaliban. Betul? Betul. Oke. Sebelum penyaliban, adakah firman yang terlontar dari mulut Yesus bahwasanya kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Ada atau tidak ada? Ada, saat dia diangkat ke langit itu, ke surga. Itu sudah penyaliban. Betul? Iya. Yang saya tanyakan ini sebelum penyaliban. Karena sebelum penyaliban Yesus sudah menutup pengajiannya, Yesus sudah menutup sekolahnya, Yesus sudah menutup kelasnya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka semua telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kelas ditutup, pelajaran selesai. Di antara seluruh pengajaran firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, adakah Yesus mengatakan di antara firman itu, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Adakah? Kalau sebelum penyaliban memang tidak ada, Bang. Nah, tidak ada sama sekali. Sekarang pertanyaannya muncul, sebelum penyaliban siapa yang pernah berkata
kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, dan aku punya hak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu siapa? Ya kalau ucapannya seperti itu memang tidak ada, tetapi ada kan pesan-pesan lain seperti contoh sebelum dia disalibkan pada malam terakhir ketika dia Bukan kawan, bukan itu maksud saya kawan. Yesus Anda katakan tidak terdeteksi sedikit pun, tidak terdeteksi sedikit pun pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa sebelum terjadi tragedi penyaliban. Padahal firman demi firman, sabda demi sabda, perkataan demi perkataan, ajaran demi ajaran, Yesus sudah tumpahkan seluruhnya kepada muridnya. Endingnya murid percaya dia utusan. Dan di antara seluruh rangkaian firman yang diterima Yesus dari Tuhannya, tak ada satupun firman yang menghantarkan lisan Yesus berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kelas ditutup. Sebelum penyaliban terjadi, ada sosok yang pernah berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi. Apabila engkau menyembahku, maka aku bisa memberikan kuasa tersebut. Itu siapa? Iya, ini abang fokusnya kemana, ke firman setelah dan sebelum ini bang ya? Yes, ucapan itu. Ucapan itu yang tadi Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia pernah berkata kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi. Betul? Iya, iya. Padahal ucapan itu tidak pernah terlontar dari mulut Yesus. Yang pernah mengucapkan ucapan itu adalah dia yang roh yang mencobai Yesus di padang gurun. Anda baca dalam Lukas 4 nomor 6. Iblis berkata kepada Yesus, Yesus, ya paman, apabila engkau menyembahku, maka segala kuasa yang ada di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku, dan segala kuasa dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu, wahai Yesus, apabila engkau menyembah aku. Betul? Itu ucapan Yesus, iblis? Betul? Iblis. Berarti Yesus tidak pernah mengatakan itu. Segala firman telah aku sampaikan kepadamu. Tak ada lagi firman. Ketika kemudian tragedi penyaliban terjadi, ada makhluk yang keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Ya Yesus. Bagus. Terima kasih. Maksud abang. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah mengatakan itu adalah Yesus. Berarti Kristen ini pengikut Yesus kan? Iya, iya. Saya ulang lagi. Pernah tidak Yesus mengucapkan kalimat itu? Sebelum Gak pernah kan? Sebelum ya. penyaliban. Oke. Sebelum penyaliban. Oke. Berarti di dunia ini ada dua penguasa, Yesus dan iblis. Kalau soal itu sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, kita memang selalu dikuasai iblis sehari-hari ya bang ya. Nah, berarti ada dua peran yang setara di sini, Yesus dan iblis. Ada saingannya Yesus berarti. Yesus diberi kuasa. Yesus diberi kuasa di langit dan di bumi. Iblis juga diberi kuasa di langit dan di bumi. Enggak. Kalau peran berkuasa boleh kita katakan ada dua boleh, tetapi yang berkuasa atas kejahatan iblis, tetapi Yesus tidak bisa dikuasai kejahatan. Jadi Yesus mantap sekali. Saya ulang lagi perkataan saudara, Yesus tidak bisa dikuasai oleh kejahatan. Iblis yang merasuki Yudas berhasil tidak kemudian menguasai Yesus? Ya berhasil dan mengakibatkan Yesus Tadi katanya iblis tidak berkuasa terhadap Yesus. Kok sekarang berhasil? Mana yang betul? Kan masih ada lanjutannya bang. Dia memang berhasil mengalahkan Yesus dan mati. Tetapi kemudian dia dikalahkan dengan kebangkitan itu. Oke, baik. Kemudian beliau dikalahkan dengan kebangkitan itu. Artinya ketika kuasa diberikan kepada Yesus, iblis kehilangan kuasa. Iblis tetap berkuasa untuk kejahatan. Iblis
iblis tetap berkuasa. Oke. Tidak bisa tidak, pasti. Oke. Ketika Yesus belum terjadi penyaliban, Yesus berpesan kepada muridnya supaya waspada kepada penyesat yang bergelar apa? Orang Farisi. Oh, salah. Gelar apa maksudnya? Bergelar Kristus. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya bergelar Kristus. Bergelar Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini mana kalau bukan Kristen? Yang mengaku sebagai Kristus itu siapa, Bang? Iblis, penyesat. Kan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Nah sekarang Kristus pernah datang kepada Paulus, betul? Iya, di padang gitu ya. Betul. Padang gurun. Di padang gurun ada Kristus yang datang kepada Paulus. Dia manusia atau bukan manusia? Kalau tidak salah dalam bentuk cahaya, ya, Paulus melihat cahaya. Itu manusia atau bukan manusia? Itu manusia atau bukan manusia? Di situ tidak dijelaskan, tapi dalam bentuk cahaya sehingga dia membuat dia pingsan, cahaya yang begitu terang. Lukas 10:18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yesus di dalam Yohanes 1 nomor 51 mengaku sebagai anak manusia. Maria sudah pasti melahirkan manusia. Yesus sebagai manusia duduk di samping kanan Tuhan. Sebagai manusia, datang kedua kalinya sebagai manusia. Tidak pernah Yesus itu datang sebagai malaikat, datang sebagai hantu, datang sebagai setan, datang sebagai cahaya, nggak pernah. Yesus selama-lamanya datang sebagai manusia. Kalau Anda tidak percaya, Anda baca Matius 24 endingnya di nomor 30. Kedatangannya yang kedua, dia datang sebagai manusia. Malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat terangkat ke langit. Berarti dia datang kedua kalinya dalam keadaan manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, tetapi sosok berupa cahaya, mengaku Yesus, mengaku Kristus. Di sisi lain, dia berkata, kepadaku telah diberi kuasa di langit, di bumi. Di sisi lain, Yesus pernah dicobai oleh sosok makhluk yang menyeramkan, yang mengaku kepadaku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Di sisi lain, Yesus berkata kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Di sisi lain, Paulus berkata di dalam Galatia 1:11 nomor 12, Galatia 1 nomor 11 dan 12, aku menerima 13 bukuku, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 jelas, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Penyesat adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya, itulah dajjalnya. Sedangkan Paulus mengaku Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Pertanyaannya, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Satu-satunya orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Yesus, yang mengatakan Yesus bukan manusia, yaitu Paulus. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi Yesus Kristus.
Menurut Yesus akan muncul penyesat mengaku Yesus Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Alhasil hari ini banyak orang mengikut Kristus, namanya Kristen. Kristus manakah yang Kristen ikuti? Kristus anak manusia atau Kristus yang bukan manusia? Kalau hari ini Kristen, komunitas Kristen, otoritas gereja dunia mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu pencipta, Yesus ini bla 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 bla. Alhasil iblis memang sudah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Jadi tidak salah kalau Kristen menyembah Kristus karena Kristus mengaku dia diberi kuasa. Maka ketika Kristen kepepet menemukan Yesus mati, ditampar, diseret, ditonjak, ditelanjangi, ditonjok, apa kata Kristen? Itu karena Yesus itu manusia 100% dan manusia dan Tuhan 100%. Jadi di sini ada upaya Kristen untuk menyatukan antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria. Itu fakta, itu real, itu keadaan. Silakan, Bung. Ya, yang pertama, tidak ada seorang pun Kristen yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itu yang pertama. Kemudian fungsinya sebagai penguasa itu karena definisi Tuhan itu yang penguasa. Yang Yesus ini penguasa. Mari kita buktikan. Apa? Oke. Digelar itu penguasa. Oke, mari kita buktikan. Sekarang apakah Anda menyembah manusia? Tidak menyembah juga sebenarnya, kita mengikuti. Ya, tidak menyembah. Anda mengatakan tidak menyembah. Maria melahirkan manusia atau ayam? Manusia. Manusia. Tapi mulut Anda mengatakan manusia. Tapi perilaku keagamaan Anda mengatakan bukan manusia. Apakah Anda menyembah manusia? Bukan. Apakah Maria melahirkan manusia? Manusia. Itulah penyesat itu. Mulut berkata A, tapi perbuatan berkata Z. Itu munafik namanya. Perantara. Tidak bisa. Kalau Anda menjadikan Yesus sebagai perantara, Yesus murni 100%. Tak ada embel-embel, dia manusia. Ya, tapi yang Tuhan, penguasa. Nah, ini dia. Yang bergelar Tuhan dan penguasa itu adalah iblis. Anda baca Lukas 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, endingnya di nomor 11, endingnya di nomor 13. Anda baca baik-baik. Iblis setelah mencoba Yesus dan gagal, iblisnya mundur. Setelah mundur, apakah iblis kemudian tak mencoba lagi? Apakah iblis tidak menyesatkan lagi? Tidak. Iblis mundur, lalu kemudian menunggu waktu yang tepat. Catat itu nomor 13-nya di Lukas 4. Iblis mundur lalu menunggu waktu yang tepat. Ketika kemudian Yesus ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Roma, Yesusnya kemudian berdoa kepada Tuhannya, "Ya Rabb, selamatkan aku." Di dalam Ibrani 5 nomor 6, sebagai manusia dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada dia yang sanggup menyelamatkan dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Diangkat dia. Maka iblis kemudian masuk. Gedebuk. Iblis menggantikan kedudukan Yesus. Makanya Yesus sebelum dia terangkat ke langit, dia mengatakan, hati-hati, waspada kepada Yesus palsu yang datang setelahku dengan mengaku, akulah Yesus Kristus. Hati-hati, kata Yesus. Kepada siapa? Kepada Yahudi. Makanya otoritas Yahudi hari ini tidak menyembah makhluk yang bernama Yesus. Ya, tapi abang tidak bisa menyimpulkan juga bahwa penguasa itu seharusnya iblis, kan tidak juga. Kan yang tidak bisa. Tidak bisa. Penguasa alam semesta ini tidak mungkin kita katakan iblis juga kan. Karena penguasa itu bagaimana? Anda harus protes kepada Yesus kalau begitu. Karena Yesuslah yang mengatakan hal itu. Yesus sendiri yang menerangkan. Kita baca di dalam kitab saudara. Apa yang Yesus kemudian katakan di dalam kitab Yohanes 12 nomor 31. Anda boleh baca di sana pelan-pelan. Sekarang saatnya penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan diusir keluar. Pertanyaan saya, siapa penguasa dunia menurut Yesus? Jawab dengan jujur. Yesus ini yang mengatakan, bukan Bang Suma. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya,
Siapa penguasa dunia yang Yesus maksud? Yang dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Penguasa, bisa Tuhan, bisa iblis juga. Allahu Akbar. Jadi kalau dia Tuhan berarti Tuhan dilemparkan gitu. Ya, maka kita cari tahu penguasa yang dimaksud sini apa, sesuai fungsinya kan Bang. Jadi tidak bisa kita penguasa yang kalau Tuhan apakah bisa Tuhan dilemparkan? Nah, makanya itu kita harus cari tahu kata penguasa ini tujuannya kemana, fungsinya apa. Misalnya sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Nah, makanya kita harus simpulkan kata penguasa ini kepada siapa sesuai dengan fungsi. Jangan penguasanya Bang, jangan penguasanya, tapi konsentrasi kepada dilemparkan keluar. Apakah mungkin Tuhan dilemparkan keluar? Kalau iblis dilemparkan keluar wajar. Kenapa? Karena iblis memang dimasukkan ke dalam kubur. Di mana dalilnya? Yesaya 14 nomor 14 sampai nomor 15. Iblis dilemparkan ke alam kubur, ke alam orang mati. Setelah kemudian Yesus mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Maka satu-satunya tempat persembunyian iblis dilemparkan keluar dari kubur. Makanya di dalam Matius 12, Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti setelah hari ketiga dia bangkit dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Itu tanda kebesaran bagi seluruh alam itu. Oh, tidak begitu dalilnya. Anda jangan salah-salahin dalil di Bible, bahaya itu. Itu tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam sesuai kata Al-Quran itu kan. Oh tidak, beda itu, beda. Kalau Anda melihat di dalam pernyataan yang muncul di Matius 12 itu jelas tanda untuk angkatan jahat. Nah sekarang penyeimbangnya apa? Apakah kemudian murid-murid Yesus percaya kebangkitan pada hari ketiga? Jawaban Bang Suma di backup oleh data Bible, Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11. Murid-murid Yesus yang asli tidak percaya akan kebangkitan hari ketiga. Sedangkan angkatan jahat percaya. Mana bukti murid-murid Yesus tidak percaya? Anda baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11 sampai nomor 12. Anda baca. Ke-11 murid Yesus tidak percaya akan kebangkitan pada hari ketiga. Ini bahaya, Bung. Sedangkan yang percaya adalah angkatan jahat. Kristen berada di mana? Percaya enggak kebangkitan Kristen ini? Percaya. Berarti Kristen masuk sebarisan dengan angkatan jahat. Pantas aja ketika Yesus berkata di Matius 7 nomor 20 nomor 22 23, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ternyata Kristen ini adalah bagian daripada angkatan jahat. Berarti kesimpulannya yang percaya akan kebangkitan Isa Al-Masih ini angkatan jahat, Bang. Oh, itu bukan Isa Al-Masih, itu Yesus Kristus. Yang percaya akan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah angkatan jahat. Murid-muridnya percaya enggak? Enggak. Mari kita baca. Lukas 24. Dan setelah mereka kembali dari kubur pada hari ketiga, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid Yesus dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala, kemudian Yohana, Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama, dan mereka memberitahukan kepada murid-murid atau rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dirinya akan bangkit pada hari ketiga kepada murid-muridnya yang asli. Tetapi kepada angkatan jahat, Yesus mengajarkan itu. Iya, Bang. Maka kalau soal itu kan pastinya kalau kan sebelumnya mereka lihat dia sudah mati, itu tiba-tiba ada kabar bahwa dia
tidak ada di kubur atau sudah bangkit. Nah, Pasti kan kalau kita berarti juga, begini, kalau pasti kita juga pasti kaget kan, pasti pertama oh, kita enggak dong. seakan-akan kita Tidak. tidak percaya di situ. Tidak, saudara. Kalau Yesus ini 33 tahun bersama muridnya, muridnya menyaksikan dia berjalan di atas air, membangkitkan orang mati. Jadi apapun yang Yesus katakan, muridnya pasti percaya. Karena Yesus terbukti sakti, termasuk bangkit pada hari ketiga. Bukan masalah percaya dalam arti kata bahwa dia bangkit atau tidak, bukan. Tetapi masalahnya, Yesus tidak pernah mengatakan kepada muridnya yang asli, aku akan bangkit pada hari ketiga. Kalau begitu semua mujizatnya pun dia tidak pernah mengatakan terlebih dahulu, Bang. Kalau perbandingan. Oh, siapa bilang? Siapa bilang? Mereka melihatnya kok. Membangkitkan orang mati mereka lihat. Tapi bangkit hari ketiga ini, itu tanda untuk orang jahat. Ya, bukan tanda untuk muridnya. Maksudnya tadi abang menuntutkan harus ada pemberitahuan sebelumnya. Sebelum dia melakukan sesuatu harus ada pemberitahuan sebelumnya. Coba Anda baca lagi deh. Coba Anda baca lagi deh. Di dalam Lukas 24, murid-muridnya tidak percaya. Sedangkan kemudian Matius 12 yang diberi tanda untuk bangkit hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat. Artinya yang keluar dari kubur itu penyesat yang diberikan sebagai hadiah untuk orang-orang jahat supaya mereka mati dalam kejahatannya. Sedangkan murid-murid tidak diberikan tanda itu. Coba Anda baca. Meskipun demikian, Petrus pagi-pagi benar menuju kepada kuburan tersebut. Ketika kemudian ia menjenguk ke dalam, dia hanya melihat kain kafan saja. Lalu dia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah, kalau Yesus pernah mengatakan kepada muridnya, hei Petrus, ya paman, hari ketiga aku bangkit loh. Tidak mungkin dia bertanya dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Tapi karena Yesus tidak pernah mengatakan itu kepada Petrus dan ke-10 murid lainnya, maka Petrus bertanya-tanya, apa ya yang terjadi ya? Kok bisa ya? Kok tinggal kain kapan ya? Kok bisa ya? Ini ada apa? Ini ada apa ya? Andai saja Yesus berkata, hai murid-muridku, hari ketiga aku akan bangkit loh. Maka Petrus tidak bertanya-tanya dalam hatinya. Tetapi karena ucapan bangkit hari ketiga ini hanya untuk angkatan jahat, maka yang percaya tentang kebangkitan dari kubur itu hanya orang jahat. Itu dalil, saudara. Itu dalil. Kalau ucapan Yesus soal kebangkitan itu dia pakai bahasa kiasan, tapi pas dia ucapkan itu murid-muridnya tidak menyadari saat dia dilempari di bait suci itu, robohkanlah bait suci. Ntar Bang Zuma kena akunnya. Di ban akunnya. Sabar. Diganti akun. Ada aja nih OTN ini. Apa sih? Itu karena dilaporkan atau sana. Kena report. Sabar dulu ya, Tin. Tin, lu kenapa lu masih gini-gini aja sih? Lu sebenarnya apa sih? Gejala awalnya apa, Tin? Anda ada gejala, Bang. Memang Yesus itu memang penguasa ya. Dia layak digelari Tuhan kan. Dia yang kan memberi bahasa aslinya dia mengatakan dia Tuhan. Tuhan itu pun penguasa. Kemudian di tahun berapa itu kata Tuhan muncul untuk membedakan mana penguasa surga dan bumi dan mana penguasa yang biasa-biasa saja di bumi. Yang memberi kuasa kepada Yesus siapa? Ya sesuatu yang tak terhingga itu, yang tak terdefinisikan itu. Berarti masih ada yang lebih tinggi daripada Yesus. Masih ada yang lebih tinggi, karena kekuasaan penuh untuk segala yang hidup ini sudah dikasih ke Yesus. Yang memberi kuasa kepada Yesus tidak berkuasa lagi. Bukan tidak berkuasa. Berarti ada dua penguasa. Ya yang nanti berurusan. Kita kan silakan Pak Nyuma udah naik lagi. Lanjut lagi, Dina. Iya. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus diberi kuasa, sekali lagi saya katakan kepada saudara, apakah Yesus pernah mengucapkan kata-kata itu? Tidak pernah. Yang pernah mengatakan itu iblis. Malah ketika Yesus berkata kepada pengajarannya di tengah-tengah Bani Israel,
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ucapan seorang Yesus. Sedangkan iblis berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Itu iblis. Ya iblis kan kerjanya tipu-tipu bang, jadi maklum lah. Nah itulah yang kau ikuti sekarang. Kok Ini jadinya kalau itu yang kau ikuti sekarang. Pernyataan Yesus bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kan, tapi faktanya dia bisa berbuat apa-apa. Artinya kekuasaan itu sudah ada pada dia. Makanya dia Mana bisa buktinya dia apa? Apa buktinya dia bisa berbuat apa-apa Ya, dari banyak. dirinya sendiri? Apa? banyak Oh bisa- salah. Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dan Anda baca Yohanes 5 nomor 36 tentang kesaksian Yesus. Anda baca tuh, kesaksian Yesus apa tentang dirinya? Inilah makanya kenapa saya katakan yang kalian ikuti yang bernama Yesus itu setan. Karena Yesus yang adalah Yesus, di dalam Yohanes 5 nomor 36 apa dia mengatakan? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Martin Chris. Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang aku lakukan sekarang ini. Dan mukjizat itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Anda selalu membantah ucapan Yesus. Kenapa? Karena Anda mengikuti Yesus lain. Yesus yang asli menerangkan semua mukjizat yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, semua itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Di situ diterangkan kemudian orang Israel harus tahu. Dengarkanlah perkataan ini wahai orang Israel. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, dengan mujizat, dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi segala mukjizat yang Yesus lakukan bukan dari dirinya. Itu semua dari Allah. Tetapi Allah lakukan itu semua melalui Yesus. Karena Yesus adalah utusannya. Dia adalah rasulnya. Seibarat Nabi Musa membelah laut, tidak ada Allah di situ hadir. Tak ada. Tapi Allah yang melakukan itu melalui Nabi Musa. Sekarang Anda mendudukkan Yesus, menggantikan Tuhannya Yesus dengan melantik sosok Yesus yang adalah yang datang kepada Paulus dengan mengatakan dia Tuhan. Sedangkan kesaksiannya dia adalah utusan Tuhan. Sekarang yang mana yang harus kami percaya? Yesus yang percaya, Anda yang percaya kepada Yesus yang datang setelah Yesus, atau Yesus yang menyatakan dirinya bahwa segala upaya yang dia lakukan, upaya itu bersaksi kalau dia hanyalah utusan Tuhan. Sedangkan Anda mengatakan segala kuasa telah diberikan kepada dia. Kuasa yang mana? Sedangkan kuasa yang Anda maksud, Yesus sangkali dengan bersaksi. Segala sesuatu yang aku kerjakan, semuanya itu bersaksi kalau aku ini utusan. Wah, kena lagi nih. Wah, kena lagi Bang Zuma ini. Sama Ustadz Ali berdua. Waduh, parah. Woi, ngapain ditombak? Waduh, Ustadz Ali ada. Kok nggak kelihatan layarnya? Ustaz Alif turun dulu, naik lagi Tad. Oh iya, coba. Oh ini ada. Udah. Oh ya udah, silakan Tad, lanjutin Tad. Mana hilang lagi? Turun baru naik lagi. Lihat di bawah. Oh iya. Siapa yang ribut? Ada yang Udah. Ya udah, nggak usah Kacau. dibesarin ya Bang Andi ya. Nggak usah dibesarin berdua ya. Nggak usah, yang biasa aja. Siap. Ya, Talib, terusin dulu Talib. Gini aja. Ayo Tad, belum ngomong dari tadi lo. Ya, aku belum ngomong pas lagi monitor kenapa kena tumbak. Aduh, aku baru. Tad, aku Ya, lanjut dulu. sekarang memberikan kuasa kepada Ustaz Alif. Ya silakan, saya berikan kuasa. Silakan. Udah ada Bang Zuma, Bang Andi. Dibawa. Mana. Sulit memang menyadarkan Martin yang mengaku sudah pernah bertemu dengan Yesus. Itu masalahnya. Kapan Padahal Yesus kan berkata, jangan percaya. Itu berkali-kali Yesus katakan. Bener nggak Martin? Jangan percaya apa tuh? Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, pesan Yesus jangan percaya.
Oh, soal pertemuan Paulus dengan cahaya di padang gurun itu, Bang, ya. Itu Kau kenapa? pernah bertemu atau belum? Ya belum pastinya. Tetapi kenapa kau abang bisa menyimpulkan itu iblis yang ditemui oleh Paulus itu? Yesus berkata, dia itu kedatangan kedua kalinya nanti disertai tanda-tanda. Yesus berpesan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan percaya. Itu kata Yesus. Nah, ketika Yesus berpesan seperti itu, perlu ada pembuktian atau tidak? Coba. Perlu. Nah, perlu ada pembuktian. Pembuktiannya, ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Ada, tetapi tidak dalam bentuk yang seperti dia datang pertama kali. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Jangan. Jangan, tetapi kalimat yang digunakan Tetapi. itu banyak orang. Tetapinya ini kayak patile aja kau tetapi mulu. Ya gini. Maka gurila udah kembali. Lanjut aja dulu. Nanti banyak orang yang dia Yesus pakai itu kan. Sementara di situ hanya satu orang. Yesus tadi sudah dijelaskan. Yesus berpesan sebelum dia terangkat. Yesus berpesan, ajarannya sudah disampaikan semua. Itu kata Yesus. Lalu dia berpesan sebelum dia terangkat, kalau ada biar jelas ayatnya berapa itu, Bang? Biar kita baca sama-sama. Loh, Yohanes 17 nomor 8 tadi sudah dibacakan. Bentar, Yohanes. Segala firman yang disampaikan oleh Bapa kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Murid-murid Yesus itu semuanya sudah percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Itu murid-murid Yesus. Betul nggak di situ bunyi ayatnya? Iya, maksud saya ayat yang apa? Yesus memperingati bahwa jangan percaya terhadap Kristus tadi. Matius 24 dari 4 sampai 5 diteruskan lagi sampai 20 ke atas. Kalau ada yang mengaku melihat aku di padang gurun, jangan percaya, jangan ke situ. Sebab banyak Mesias palsu. Nah, pembuktiannya tadi Anda sudah sepakat. Perlu dibuktikan pernyataan Yesus itu. Kalau tidak ada pembuktiannya, artinya Yesus omong kosong. Kalau Yesus omong kosong, tidak mungkin Anda mengimani seperti itu. Maka harus dibuktikan dari pernyataan Yesus itu sendiri. Ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Ada. Pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Karena itu pengajaran anti Yesus. Pak Ustadz, biar izinkan saya baca secara lengkap, Bang. Dari ayat 4 sampai 5 atau 6 sajalah. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi di sini ada mereka banyak, kata banyak juga. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, di sini ada kata banyak orang, terus apa lagi tadi? Tentang perang. Ya banyak. Itu kenapa bisa dikaitkan ke Banyak nggak? Sekarang pertanyaannya, banyak nggak orang yang mengaku bertemu dengan Yesus? Banyak. Ada nggak yang lebih spesifik lagi mengaku bertemu dengan Yesus lalu membuat sebuah pengajaran? Ada. Nah, kita lebih ke tokoh itu. Jangan dibawa kemana-mana. Kalau Anda mau mengimani bahwa Yesus pernah bertemu dengan Luga bertemu dengan Yesus, mungkin Anda akan ragu. Tapi kita lebih ke spesifik lagi. Karena di dalam kitab Anda sendiri, 1 Yohanes 2, 18 dan 19 dikatakan pengajaran anti Yesus itu dari internal mereka itu sendiri. Itu dijelaskan. Penyesat itu datangnya dari internal kekristenan itu sendiri. Sementara Paulus, Nah sekarang, Paulus eksternal kan? oh Paulus bukan Kristen. Waktu itu Kristen belum ada kan, agama Kristen. Nah, Paulus Kristen bukan? Paulus waktu itu bukan pengikut Kristus. Paulus mengaku sebagai Kristen atau bukan?
Setelah dia sadar kan, tapi awalnya kan bukan, dia musuh. Nah, itu dia penyesatnya di situ. Makanya kata Yesus, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Nah, sekarang di situ dia memperingatkan, waspadalah terhadap Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, Bang, ya. Ya, ada kata Yesus, ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku yang ditemuinya itu adalah Yesus. Pembuktiannya ada nggak? Ya, tapi saya belum puas. Ketika Paulus di padang gurun, dia mengaku bertemu dengan siapa? Yesus. Pesan Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku dan mengaku sebagai aku, suruh percaya atau jangan percaya? Ya, jangan percaya. Nah, itulah. Kalau Nabi Muhammad mengaku bertemu dengan Isa di langit, itu harus dipercaya atau tidak? Lah, kitab Anda menjelaskannya di padang gurun, di dunia ini. Pertemuan Nabi kami di langit. Oh, sekarang tergantung tempat, Bang, ya. Nah, sekarang lihat juga ajarannya. Apakah Nabi kami mendobrak ajaran Yesus ketika Yesus mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan? Tidak. Tapi di dalam kitab Anda sendiri, yang mengaku bertemu dengan Yesus, lalu dia membuat sebuah ajaran. Nah, sekarang pesan Yesus di situ, suruh percaya atau jangan percaya? Hanya ayat yang abang pakai ini yang sebelum saya bisa terima untuk menyimpulkan bahwa yang ditemui Paulus itu iblis, karena tidak nyambung. Enggak, saya belum mengatakan itu iblis, belum. Anda itu kok buru-buru amat sih ke situ? Ya, kalau bukan Mesias ya pasti iblis, sudah mau apa lagi? Ya udah, kalau Anda sudah sadar, ngapain kau pertahankan kalau gitu? Ya, masalah persoalan ayat yang abang pakai untuk mendukung menyatakan itu iblis kan tidak cocok di sini. Kalau tidak cocok, yang ditemui oleh Paulus di situ siapa? Ya, kalau menurut pengakuan suara yang didengar itu, suara yang itu mengaku Yesus. Nah, mengaku Yesus. Kata Yesus, yang mengaku sebagai Yesus, suruh percaya atau jangan percaya? Jangan percaya, tapi tergantung. Jangan percaya tapi tergantung. Gimana sih? Jangan ditambah-tambah. Tapi ayat yang abang pakai tadi kan Matius 24 ayat 4 ini. Untuk mendukung banyak. Makanya saya bilang sampai 24 juga ada. Itu kan kata Yesus. 24, sebentar. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Sekarang nabi-nabi palsu ini siapa nih? Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Nah, Mesias palsu kan? Nabi-nabi palsu yang mengadakan tanda-tanda yang dahsyat ini. Nah, iya. Nah, sekarang pembuktiannya, yang mengaku sebagai Mesias itu dari mana? Dari Kristen kan? Karena kalau pakai ayat ini untuk menyimpulkan itu, berarti Nabi Muhammad pun lalu dari mana lagi? Dari mana lagi? Pengajar sesat itu datangnya dari internal mereka itu sendiri. Saya tadi sudah bacakan ayatnya. 1 Yohanes 2 nomor 18 dan 19. Di situ bunyi ayatnya jelas. Mereka berasal dari antara kita. Jangan dibawa kemana-mana. Mereka berasal dari antara kita, berarti kan waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Antara kita. Berarti pengajar anti Yesus itu dari antara mereka, betul? Betul. Nah, jangan dilebarkan pembahasannya. Nah, sekarang ketika dari antara mereka itu sendiri, ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Oke, baik. Jadi ketika Yesus berpesan itu kepada murid-muridnya, Paulus di mana waktu itu? Lah, Paulus kan membantai murid-murid Yesus.
Iya kan ketika Yesus mengajarkan berpesan itu kepada murid-muridnya kan Paulus tidak ada di Paulus sendiri yang membantai murid-murid Yesus. Iya. Makanya di dalam Matius 7 ciri-ciri nabi palsu dan pengajar palsu dijelaskan serigala berbulu domba. Iya, tadi sebentar. Lalu sebentar. pengajarannya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Iya, ya, sebentar dulu. Gini, tadi kan abang Mungkin bawa Gurunda mau kembali masuk Gurunda, maaf. Nah, sebentar Tadi saya kepotong narasinya. tangkap itu dulu bang, karena abang mengatakan bahwa dari kalangan internal, karena waktu kita buat pengandaian saya sebagai Yesus lah, abang-abang ini sebagai muridnya. Ketika saya berpesan itu kepada abang-abang sekalian, Paulus tidak ada di situ. Paulus bukan internal. Jadi tuduhan kepada Paulus otomatis gagal di situ bang. Karena Paulus tidak ada di situ waktu Yesus berpesan, bukan dari internal mereka. Justru ya, aduh, Mak. Gurunda mungkin masuk aja Gurunda. Lanjut ini, lanjut. Oh iya, Lanjut, baik. silakan. Siap. Itu kan Yesus sudah berpesan. Ya, Berkali-kali tapi dia berpesan, nanti akan ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku yang ditemuinya itu adalah Yesus. Dari Sekarang kita nggak usah kemana-mana. Dari kalangan Yang internal, mengaku bertemu dengan Yesus dan yang mengaku yang ditemuinya Yesus itu siapa? Paulus atau bukan Paulus? Nah kata kuncinya tadi abang tekankan pada dari kalangan internal. Sedangkan Paulus tidak dalam internal. Dari antara kita, mereka berasal dari antara kita. Pengajaran anti Yesus itu dari antara kita. Ya kalau misalnya saya Yesus, Tentu yang mengatasnamakan ajaran Yesus. Masa kalimat seperti ini tidak dipahami? apakah orang Farisi itu termasuk dalam kategori di antara kita yang dimaksudkan Yesus itu? Mau dibawa kemana lagi? Nanti ciri-cirinya lagi. Hati-hati terhadap orang Farisi. Ya terbuktilah di situ penggenapannya. Sabar, jangan ke situ dulu. Lah kamu sendiri yang bawa ke situ. Kan Makanya Paulus- sudah sekarang langsung saja ke pembuktian ya. Langsung saja ke pembuktian berdasarkan pernyataan Yesus. Yang tadi dia katakan waspadalah. Kan tadi ajaran Yesus sudah selesai, betul? Ajaran Yesus sudah disampaikan semua. Berarti tidak ada lagi ajaran baru. Nah, ajaran baru ini pertama kali dia mengaku bertemu dengan Yesus. Dan mengaku yang ditemuinya itu adalah Yesus. Setelah pertemuan itu, ada nggak ajaran baru? Ada. Contoh, ketika Yesus mengatakan tentang ajaran kitab para nabi, ajaran Taurat Musa, dia datang menggenapi ajaran Mesias palsu itu yang mengaku bertemu dengan Paulus. Di situ Paulus mengajarkan bahwa ajaran Taurat Musa tidak berlaku. Jangan dibawa kemana-mana. digenapi bukan berlaku. Nah itu kata Yesus asli. Tapi kata Kristus palsu, ketika dia bertemu dengan Paulus, Paulus menjelaskan. Karena dia mengaku mendapatkan pengajaran, sehingga dia berkata apa? Dengan matinya sebagai anak manusia, sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dibatalkan. Nah, Yesus asli menggenapi hukum Taurat. Kristus palsu membatalkan hukum Taurat. Dengan cara ngorok. Siapa yang ngorok? Siapa? Ayo. Jangan dibawa kemana-mana. Jangan dibawa kemana-mana. Pesan Yesus itu harus digenapi. Penyesatnya itu datang dari mereka itu sendiri. Nggak bisa keluar dari perangkap itu. Kan Yesus berkata berkali-kali, waspadalah. Tapi saya belum puas soal apa kesimpulan yang dibuat kepada Ya. pertemuan antara Paulus dengan Selama Anda masih mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Anda seorang Kristen, ya Anda tidak akan merasa puas. bukan Ini boleh bukan apa? tentang masalah puas dan kepuasan. Ini tentang pembuktian. Iya, pembuktian minimal pakai ayat yang pas lah, karena abang bawa mengatakan itu iblis, tapi dalil yang abang temukan tidak cocok.
Contohnya kayak Matius 24 ayat 4 tadi. Di sini dia katakan banyak orang, akulah Mesias, dan mendengarkan kabar tentang perang. Sementara di situ tidak ada kabar tentang perang saat pertemuan Paulus dengan Roh itu. Sekarang Yesus itu akan datang nanti kedua kalinya disertai dengan tanda-tanda. Itu kata Yesus. Yesus terangkat ke langit. Nanti dia akan datang kedua kalinya. Sekarang belum datang dia. Nah, sebelum dia turun kedua kalinya, dia berpesan. Dia berpesan sebelum Yesus turun kedua kalinya di akhir zaman. Nanti akan ada Mesias palsu. Mesias, berarti artinya banyak di sini. Lah iya, banyak yang mengaku bertemu dengan Yesus. Pengikutnya juga banyak. Lah iya, sekarang pembuktiannya ke situ. Nah iya, nah sekarang pembuktiannya, ada nggak yang mengaku sebagai Yesus? Dan ada nggak yang mengaku bahwa dia itu adalah Yesus? Ketika Paulus di padang gurun, siapa yang dia temui? Mengaku Yesus atau bukan Yesus? Iya, Yesus, akulah yang kamu. Nah itulah. Setelah itu nanti kita lihat ajarannya gitu loh. Kan sudah jelas. Pertama, pesan Yesus sudah digenapi oleh kitab Anda, bahwa memang nanti akan ada yang datang mengaku sebagai Yesus. Dibuktikan ada memang dia mengaku bahwa akulah Yesus. Kan di situ ada yang kau aniaya. Nah, ada yang mengaku sebagai Yesus. Pesan Yesus, kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, jangan percaya. Itu kata Yesus. Karena Yesus belum waktunya dia turun. Oke? Ya, kalau tidak salah itu kan bukan dia turun dalam bentuk seperti awal dia turun. Dia dalam bentuk Lah iya, sementara Yesus yang asli akan turun itu sebagaimana dia terangkat. Anak manusia dengan tubuh dan dagingnya, kan gitu. Iya, kan Nah, makanya ini adalah Yesus palsu. gini Bang, kalau Tuhan itu kan tidak perlu turun untuk memberikan suara kepada orang-orang pilihan. Ya sudah, kalau gitu yang turun itu berarti bukan Tuhan. Ya ketika dia mendengar suara kan Tuhan tidak harus turun. Seperti Musa mendengar suara di balik pohon itu kan Tuhan tidak wajib turun kan. Ketika dia berkata seperti itu, jasadnya tidak ada, berarti dia itu setara juga dengan Mesias palsu tadi, iblis tadi. Yang ditemui Paulus itu ada jasadnya atau tidak? Nah, ada jasadnya nggak? Tidak ada, kalau seingat saya itu. Nah, Yesus asli ada jasadnya nggak? Ada. Ada, berarti jelas. Berarti itu adalah Yesus palsu. Ah, kau ini kapan sadarnya? Anda, kalau kami kan kepercayaannya dia Tuhan, jadi dia mampu bersuara tanpa. Ya, karena itulah Anda mengikuti ajaran Mesias palsu. Karena ajaran yang asli, Yesus itu sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ya, kami pun mengakui dia manusia. Nah, barusan kau bilang Tuhan. Ya Tuhan, karena memang itu benar untuk penguasa, dia penguasa. Aduh, Mak. Akut guru dah. Beneran dah. Sabar kali guru dah. Aduh, ini bolak-balik terus. Ya Tuhan memang benar kan? Apa yang salah coba? Lah, Yesus itu sebagai manusia atau bukan manusia? Coba buka akal sehat. Dia yang berkuasa. Manusia yang berkuasa. Oke, berarti manusia ini bukan Tuhan, betul? Kalau bukan Tuhan, berarti tidak berkuasa. Lah, Yesus sendiri mengaku dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi faktanya? Betul. Faktanya lebih real lagi. Bahkan di dalam kitab Anda, hidupnya pun dari sedekah. Penjelasannya. Bantal aja nggak punya. Apa kekuasaan yang dia miliki? Ya kan yang ala SWT pun tidak punya bantal juga kan? Atau ada punya bantal ya? Loh, itu penjelasan kitab Anda. Loh, Tuhan kami ini bukan manusia yang ketika tidur perlu bantal. Tapi kalau Yesus pengakuannya anak manusia itu serigala burung memiliki liang, lubang dan seterusnya, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu kata Yesus. Kalah sama serigala. Kalah sama binatang lain.
Gitu loh. Itu pengakuan Yesus. Apa yang dia miliki? Makanya dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu kan penjelasan Yesus. Iya, jangan kau paksa dia. Manusia yang sudah mengaku dirinya bukan Tuhan, jangan kau paksakan dia itu sebagai Tuhan. Ketika engkau paksakan dia sebagai Tuhan, itu salah satu dari tanda-tanda orang mengikuti Kristus palsu. Tidak ada yang memaksakan. Kalau memang dia pun mengaku dia Tuhan, guru dan Maling aja nggak mungkin mau ngaku dirinya maling, gimana sih? Anda sama aja nggak akan ngaku. Faktanya memang begitu, tapi Anda tidak mau mengakui. tapi faktanya dia penguasa kan? Faktanya lagi, mana kekuasaannya? Murid aja cuman 12, udah gitu satunya berkhianat. Ditangkap tentara Romawi pun dia tidak bisa melawan. Apa kekuasaan yang dia miliki? Jadi RT pernah nggak itu, Ustadz? Nggak ada yang milih kayaknya, nggak ada pemilihan RT. Lilis Kristina, Kristen atau Muslim? Selamat malam, Ibu Lilis Kristina. Ibu Lilis. Ya memang mungkin untuk sadarkan tidak harus dalam satu malam. Perlu perjuangan, perlu mengikis doktrin yang sudah berkarat, yang begitu tebal. Ya silakanlah kau sambil berpikir Martin ke depan. Hasil dari perdiskusian ini kan gitu. Bener nggak ya Yesus itu Tuhan? Bener nggak ya Yesus itu anak manusia? Yang bener yang mana? Dia itu sebagai utusan Tuhan atau sekaligus Tuhan? Sering-seringlah dipikirkan dengan akal sehat ya. Dan baca lagi kitabmu. Jangan andalkan doktrin dari pengajarmu gitu. Ya, perlu waktu memang. Oke, lanjut mungkin yang lain. Ya, Lilis monitor Kristen atau Muslim? Teman-teman yang naik silakan yang Kristen ya. Typing dulu di bawah. Lilis. Ya Pak, ya Pak. Ya, Kristen, bro. Kristen. Kristen apa, brother? Protestan. Ya, salam kenal. Ada yang mau ditanggapi dari statement diskusi Martin sama Ustadz Alif tadi? Silakan, Bang. Kebetulan saya dengarnya sebentar ya. Tadi kan kata Bang Alif, kedatangan Yesus kedua kali ya. Ya, soal Yesus palsu tadi ini loh. Silakan. Itu bukan kedatangan seperti itu. Silakan. Dibesarin sedikit suaranya, bro. Dibesarkan sedikit suaranya. Kedatangan Yesus kedua kali itu yang menampakkan diri ke semua orang, bukan ibaratnya cuman seperti yang dibilang Bang Alif, cuman ke seorang Paulus saja, bukan. Dia Paulus itu diperlihatkan sama Yesus untuk memberitakan ajaran Kristen gitu loh, memberitakan ajaran yang diajarkan Yesus, bukan masalah Mesias palsu. Oke, kalau bisa dibesarin dikit suaranya ya, bro. Monitor kurundah. Kalau monitor masuk, Bang Zuma. Ini perlu edukasi nih teman-teman Kristen ini soal Yesus palsu di dalam kekristenan. Soal pengajaran-pengajaran sesat. Gurunda monitor? Masih buat kopi mungkin Bang Zuma. Ya, Ustadz Alif dilanjut aja dulu, Ustadz. Iya, kalau pengajaran sesat itu kan orang Farisi mengajarkan di luar Kristen, bukan Paulus. Paulus mengajarkan tentang Yesus. Bukan gara-gara penglihatan Coba. datang Yesus. Bang Lilis mulainya dari mana ini kalau Bang Lilis? Oke. Dari perkataan Abang tadi kan Itu mungkin ada di bawah namanya jalur gajah, suruh naik aja host biar dia diskusi. Oke. Tadi pernyataan Yesus
Yesus berkata, ya kan? Dia berpesan, hati-hatilah terhadap Mesias palsu dan Yesus palsu. Dia akan datang memakai nama Yesus. Kan gitu. Pesan Yesus jangan kau Bentar, percaya. kita berdasarkan Alkitab ya. Sebentar. Berdasarkan Bible. Ya. Pengajaran sesat ya. Pengajaran sesat. Sesat. Oke. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. 2 Petrus 2. Boleh saya bacakan? Boleh, kalau bisa dibesarin sedikit suaranya, Le. Indri ini Kristen atau Muslim, Indri? Selamat malam. Kristen, Bang. Oke, di mute dulu Bang ya. Silakan Lilis. Oke, saya bacakan. 2 Petrus 2 ayat 1. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajar-pengajar sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia menetapkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lut, orang yang benar, terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Mana nih? Ya Pak? Ustaz Ali kenapa? Kenapa itu Mas Pan? Pak Andi. Siap Bang Andi, tunggu Bang Andi. Kenapa? Tidak ada suaranya. Siapa? Tuh, Lilis. Oh iya. Tapi ngomong Lilis besarin suaranya, Lis. bukan, saya stopkan gara-gara Bang Handi tadi ngomong. Loh, gara-gara gua. Ya kalau ngomong orang ngomong yang kita stop lah Bang. Kita kan menghargai. Ya udah ganti Indri aja lah dulu ya, Bang Lilis ya. Indri monitor, silakan Indri. Iya. Ada yang mau dikatakan? Lanjut aja dulu. Ya mungkin langsung aja Bang, pandangannya mengenai yang ditemui oleh Paulus ini. Ini asli atau palsu ini Bang? Silakan Bang. Maksudnya pandangan palsu atau apanya? Bang Lilis izin di mute dulu, kasih Indri dulu karena suaranya kecil kali tadi Bang. Nanti mungkin normal. Kalau soal penglihatan, ya asli. Iya asli ya Bang ya. Dasarnya di mana Bang? Bang Indri. Kenapa Bang? Dasar apa yang standar apa yang Anda gunakan sehingga mengatakan yang ditemui oleh Paulus itu adalah Yesus asli, bukan Yesus palsu? Silakan Bang. Oke, saya bukakan dulu ya. Berdasarkan Alkitab ya. Ini bukan berdasarkan pemikiran saya. Silakan Bang, silakan. Silakan Gurunda, kalau sudah standby nanti masuk aja. Ustadz Alif, monitor. Aku monitor, Os. Oke siap, silakan. Silakan Bang Indri ya, nanti disampaikan aja. Ini menarik loh ini, pembahasan Yesus palsu atau asli ini. Oke, besarin aku di sini. Ini jelas banget nih. Ya dibaca aja Bang, sebut aja dalilnya Bang.
Ya besarin aja dulu Pak Advandi. Oke. Biar Baik. ya. Baik. Oke, di sini saya akan jawab ya. Saya akan jawab di ayat 7 sampai ayat 10 ya. Di sini sudah dikatakan ya. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau mengasihi aku? Jawab, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka menyertai aku. Menyertai aku, melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik, di sana akan diberikan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan. Ini Bang, jelas banget. Iya, jelas di situ ada yang mengaku sebagai Yesus dan ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Itu jelas di situ. Jelas, kami tidak menyangkal ayat itu. Nah, kembali kepada pernyataan Yesus tadi. Yesus berkata, kalau ada yang mengaku bertemu denganku, mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Itu pesan Yesus. Nah, Anda memberi pembuktian. Loh, Silakan Pak, Matius buktikan dulu dalilnya dulu, 24 Pak. dari tadi sudah saya Oke, sebutkan. boleh dibukakan Pak ya. Dibukakan dulu Pak, dibukakan dulu. Biar kita ini maksudnya care Pak ya, biar ditahu gitu loh. Matius berapa Pak? Matius 24 nomor 4 dan 5. Nomor 24, 25, 26 dan seterusnya. Matius 24 ya. Matius 24 ya. Iya, Paman. Ayat 4. Oke. Coba Bapak bacakan. Aduh, kayak mana jadinya ini? Oke lah ya, saya bacakan ya. Matius 24 nomor 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 1 ya, ini tentang pengakuan sebagai Yesus. Kedua, Lukas 21 nomor 8. Ini masih sama. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai. Sabar dulu Pak, sabar dulu pelan. Sama, ini sama. Pelan dulu Pak, pelan-pelan. Penguatnya sama. Pelan-pelan Pak. Saya mau tadi pelan-pelan sekali, pelan-pelan ayat 24 dulu Pak. Iya, pelan-pelan dulu Pak ya, pelan-pelan. Iya, saya pelan-pelan. Ini pengakuan yang sama. Saya memperkuat dalilnya, Pak. Sabar ya. Nah, Matius 24 ini tidak beda dengan Lukas 21. Saya perkuat dalilnya. Ini pernyataan Yesus. Lukas 21 nomor 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Itu pesan Yesus. Sama tadi. Lukas 24, Matius 24 dengan Lukas 21. Oke, saya tadi memperkuat sabar dulu Pak, sabar, pelan-pelan, pelan-pelan. Saya mau yang kita bahas tadi Matius 24 ayat 24. Terus tadi Lukas. Oke, saya buka lagi Lukas. Lukas berapa tadi Pak lagi? Lah, udah saya baca barusan, Pak. Lukas Poinnya sama. Iya, Lukas berapa tadi? 21 nomor 8. Oke, 21 ayat 8. Tunggu, sabar ya, pelan-pelan. Belajar kitab itu pelan-pelan Pak, jangan terlalu ini. Iya, ngajak ulur waktunya waktu sore biar cepat ke maghrib, jangan waktu sahur, Pak. Ya, silakan. Iya.
Oke, jawab Yesusnya. Ini saja permulaan penderitaan, Bang. Ini sudah dari judulnya aja, ya. Ini sudah berbeda dari kisah yang Bapak buka tadi, yang tentang Matius 24 itu tentang siksaan yang berat dan Mesias palsu. Yang di dalam tadi itu tentang ayat 8 ya. Ini tentang memakai namaku, bukan tentang Mesias. Beda lagi, Pak. Yesus berkata, waktunya sudah dekat. Oke, Pak. Oke, saya akan kita ke pelan-pelan, jangan berlete-lete kemana-mana. Oke, kita yang ke Lukas mengaku dulu. bertemu dengan Yesus, kata Sabar Yesus dulu, suruh Pak. Sabar dulu. percaya atau Kita jangan pelan-pelan ke percaya. Lukas dulu. Tadi Bapak Saya bilang udah pelan-pelan, Pak. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang pendengaran dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi ia tidak akan berhenti, kesudahan akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan bangsa, melawan kerajaan. Udah, Ya, Pak. jadi gini Pak, poinnya ini Pak, yang dimana nanti di akhir zaman bangsa-bangsa akan Dari memakai zaman kejadian di bumi. akhir zaman Pak. Ini akhir zaman ini Pak. Ini ayat ini di mana Ya Pak? memang sudah akhir zaman, Pak. Kata Yesus juga memang waktunya sudah dekat. Iya Waspadalah, Pak. iya. Untuk, Nah, iya, ketika Yesus bangsa-bangsa, berkata, Bang. ketika Yesus, iya Pak, ini untuk bangsa-bangsa, silahkan dengerin Pak ya. Supaya jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Berarti sekarang ada nggak yang mengaku sebagai Yesus? Ada orang yang bertemu, lalu yang ditemuinya itu mengaku sebagai Yesus. Ada nggak? Halo. Ada nggak Pak? Halo. Cek. Suara saya bagus enggak? Kok suara saya kecil banget? Baik. Nah, ini pesan Yesus, nanti akan ada orang mengaku sebagai Yesus. Udah dipahami Pak ayatnya? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Berarti nanti yang mengaku bertemu dengan Yesus ini akan menyesatkan banyak orang. Halo. Ini jelas. Oke, baik. Oke, kita ikuti narasi Bapak ya. Oke. Silakan Pak, lanjut lagi. Apa lagi Pak? Oke, ya udah. Sekarang kan sudah ada nih pesan dari Yesus bahwa supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Kata Yesus, ada yang mengaku sebagai Yesus. Pertanyaan saya, ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Bukan Pak, poinnya nggak ke situ Pak. Loh, itu pesan Pak, Yesus ini. Aduh, Mak. Pak, sabar dulu Pak. Pak, Kok poinnya poinnya nggak ini ke situ? untuk bangsa-bangsa Pak. Jadi Bapak lihat di Arab sana ya. Bapak mohon maaf ini Pak ya. Di Iya, agama Pak. Bapak Nggak itu. usah Sabar dulu, Pak. kemana-mana. Sabar Loh, dulu. saya sabar. Sabar Saya dulu Pak ya. sabar. Ini kan kata Yesus, ada yang izin Pak Dev. mengaku. Saya kan tanggapi Bapak, izin Pak ya. Saya tadi kan diam setelah Bapak menerangkan. Ya, jadi nanti kalau misalnya saya jelaskan Bapak boleh tanggapin lagi. Saya lagi bertanya, Pak. Bapak menjawab. Pertanyaan Iya. saya, ada nggak Sabar yang dulu, mengaku Pak. Saya bertemu kan- dengan Yesus? Pak, poinnya ini Pak, beda Pak. Ini untuk bangsa-bangsa Bapak. Bangsa-bangsa Iya, silakanlah, itu. silakan. Silakan Iya, kau makanya sabar katakan dulu Pak. Saya untuk kan jawab bangsa-bangsa. pertanyaan Coba. Bapak. Iya, makanya sabar dulu Pak. Saya kan jawab.
Ya, oke. Dengan pernyataan yang Bapak katakan tadi yang telah melihat itu sangat jauh berbeda, Pak. Ini yang dikatakan Lukas tadi di mana, ya, akan ada para bangsa-bangsa, ya, entah itu Yahudi, entah itu Ibrani, ya, entah orang Arab, entah orang manapun yang memakai nama Yesus, ya. Ya, memakai nama Yesus dengan nama Isa yang lahir seperti di pohon kurma atau lahir di mana, Pak? Seperti itu, Pak. Iya betul. Memakai bahwa dia lah Mulai Yesus. ngarang bebas. Kenapa Akulah sih? dia. Pak, bukan Pak, yang bang. mengaku ada nggak di Iya, situ? iya. Coba, Pak, kita Anda mencatat ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Aduh, salah, Pak. Bapak kalau baca konteks itu harus sesuai Loh, Pak, konteksnya. itu pesan Yesus. Berkali-kali dia berkata, mengaku akulah dia, berarti mengaku akulah Yesus. Pesan Yesus jangan mengikuti mereka, karena Yesus berkata waktunya sudah dekat. Yesus berkata demikian. Lalu ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Berdasarkan pesan dari Yesus, percaya atau jangan percaya. Di dalam pasal lain dikatakan, waspadalah terhadap pengajar palsu, terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Itu pesan Yesus. Waspadalah, waspadalah seperti itu. Ada nggak yang menyesah kamu di tempat ibadah, mengusir di tempat ibadah? Ada nggak? Siapa yang menggenapi? Coba. Saya kasih clue-nya. Contoh, kisah para apostolos 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ketika Yesus berpesan, waspadalah terhadap orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadah. Ada nggak nanti yang melakukan seperti itu? Harus ada pembuktian. Ini pesan Yesus dan harus dibuktikan. Dan kata Yesus, kitab Anda menjelaskan. Balik terus menjawab. Di giliran Kristen untuk menjawab tidak bisa, Pak. Bisa nggak? Keren nggak, Pak? Boleh nggak kita memberikan jawaban, Pak, ya? Boleh ya? Oke, di ayat 11 juga, Pak, itu sudah jelas juga, ya. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Di ayat 12, tetapi sebelumnya semuanya itu akan ditangkap dan dianiaya. Yang sedang kami bahas itu pertemuan loh, Pak. Pertemuan yang akan dihadapkan sebagai Yesus, oleh bukan namaku. tanda-tanda yang lainnya, Pak. Coba Anda fokus, Pak. Anda fokus. Anda bisa fokus nggak pembahasannya? Izin Palif. Sekarang kita izin ditolak. Izin dulu, Pak. Izin ditolak. Fokus pada pembahasan yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku sebagai Yesus. Tolong Anda pahami di situ. Palif, bisa nggak saya jawab, Pak? Boleh ya? Anda itu bukan mau menjawab, Anda itu cuma mau ngisi waktu untuk berbicara. Bukan mengisi waktu, Pak. Lah, ayat pertanyaan saya berdasarkan pesan dari Yesus. Pak, ya. Yesus berpesan, izin ditolak. Dengerin, Pak, diam. Izin ditolak, diam ya. Pesan Yesus, kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Sampai sekarang, Pak, ya, kalian menolak Yesus itu bukan Tuhan, dan banyak orang sekarang itu diusir karena ibadah, Pak. Izin orang kok. Pak Indri, monitor, coba fokus dulu, lihat Pak. keadaan yang sekarang, Pak. Gantian dong bicaranya. Pak Indri, coba fokus, Pak. Pak Indri. Pak Indri, itu pertanyaan bilang gantian. Pak Indri, Tadi saya sebentar, Pak. Abang diam dulu. Coba disimak dulu pertanyaan dari Ustadz Alif tadi. Ustadz Alif bertanya, orang Kristen ini kan disuruh sama Yesus. Woi, Kristen,
Kalau ada yang mengaku bertemu Mesias, bertemu Yesus, dia katakan Yesus, oh Yesus ada di sini, Yesus ada di sana. Macam ini aja. Sebentar dulu Bang ya, kita gantian saja. Bang Indri, coba fokus. Yang diperintahkan Yesus ini percaya atau jangan percaya Bang Indri? Kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, silakan. Izin Pak Fandi ya, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Ayat yang Bapak bawa dengan ayat di Lukas itu sangat berbeda Pak. Ayat yang di Lukas ini di mana seterang-terang kehidupan sekarang di mana orang Kristen itu dilarang ibadah. Ya, yang kedua orang Kristen dianggap itu adalah penista Apa sih Pak? memakai namanya Yesus itu katanya disalibkan, padahal tidak. Dilaporkanlah kepada penguasa, dia adalah penista. Ini ngomong apa sih? Bukan itu masalahnya, kok lari ke sana. Makanya mereka akan diserahkan kepada penguasa-penguasa Pak. Pak bisa ngerti bahasa Indonesia nggak Pak? Pandi jelas nggak bahasa Indonesia saya Pak? Jelek banget Pak. Karena lain ditanya, lain dijawab. Bapak yang salah Pak. Ya coba diulang lagi ya. Coba dengarkan dulu baik-baik. Diambil spidol, ditulis. Dengerin pertanyaannya. Yesus berkata, jangan kau percaya ada Mesias di sana dan ada Mesias yang kau temui gitu ya. Nah, pertanyaan di sini Pak. Dengerin dulu bahasa Indonesia-nya. Ayat yang kamu bawa yang mana? Ayat yang kamu bawa. Aduh ya Allah. Bapak lari ke Lukas, sekarang ke Markus, sekarang kemana lagi? Care satu ayat dulu dong. Lah, Lukas 21 Pak. Lukas 21 nomor 8. Matius 24. Itu sudah satu itu Pak, di mana setara terang-terang itu sudah judulnya permulaan penderitaan. Anda mau bahas judul apa mau bahas ayat sih sebenarnya? Pak, itu sudah jelas sekali Pak. Lah iya, di situ Yesus berpesan, hey, jangan ajarkan kami botol Pak. Yesus berpesan di situ, waspadalah. Yesus berpesan loh, waspadalah. Supaya kamu jangan disesatkan. Andi, kalau kamu sebab berani banyak orang sama Andi. Superboy sama aku Andi. Kalau kamu berani Andi, sama saya di Superboy Andi. Kamu berani Andi? Kenapa sih kamu ini kenapa sih? Kamu takut kan kalau berker dengan ya, saya takut Bang sama orang yang nggak pandai bahasa Indonesia. Bukan nggak pandai, kamu itu sudah lain, dijawab lain gitu loh. Sekarang fokus sama yang data yang ada di layar dulu. Fokus sama yang ini. Oke, kita jawab Lukas ya. Judulnya aja itu permulaan penderitaan. Terus ya? Di mana Yesus di sini Bang, secara terang-terang dikatakan, waspadalah kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, maksudnya pertanyaannya diam dulu Pak. Pertanyaannya adalah, dengerin dulu pertanyaannya. Bang, siapakah? Ayo dengerin pertanyaannya. Anda udah baca. Siapakah yang datang memakai nama Yesus? Silakan. Oke, siapa yang memakai nama Yesus? Orang Islam memakai nama apa? Isa putra Maryam kan? Itu saya ulang ya. Kan? Siapakah yang datang memakai nama Yesus? Islam kan memakai nama Yesus, Isa putra Maryam kan? Di mana ada Yesus di Al-Quran? Tanya, siapa murid-murid Yesus? Di mana ada Yesus? Ada jangan bahasa Indonesia nya nggak benar di satu. Murid-muridnya ya. Aduh, lu tidur aja dah. Putra Maryam, murid-muridnya. Silakan jawab Pak Di. Nah, sekarang kalau turun di bawah dulu, kamu kursus lagi bahasa Indonesia. Sekali lagi saya ulangnya, kursus lagi bahasa Indonesia. Pertanyaannya jelas, siapakah ya yang pernah ketemu memakai nama Yesus? Katanya lari ke Al-Quran. Gimana ini Ustaz Alif? Ini orang bahasa Indonesia nya nggak ada loh. Ya dia nggak percaya dengan kitabnya jadinya. Dia nggak percaya dengan pesan Yesus. Berkali-kali kita sebutkan 2 ayat, 2 pasal, 2 kitab yang berbeda tentang pesan Yesus. Waspada, akan ada yang mengaku sebagai Yesus. Pesan Yesus jangan percaya, tapi dia berusaha mengaburkan ayat itu. Karena nanti ke depan ayat-ayat penguat merujuk kepada orang itu semakin menguatkan kepada sosok yang bernama Mr. Paul.
Makanya dikaburkan terus, nggak mau dia. Bener. Padahal di Bible-nya, setelah Yesus tidak ada di muka bumi, ada orang menulis, ya, begitu tebal, mengaku pernah ketemu dengan Yesus. Di manakah dia ketemunya, mengakunya itu? Di perjalanannya ke Damsyik. Dia buta, jatuh rebah ke tanah, terus dia bertanya sendiri, menjawab sendiri, siapakah engkau Tuhan? Terdengarlah suara dari atas. Apa isi atau apa suara itu? Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Jadi Pauluslah yang mengaku pernah ketemu, bukan kami. Nah, orang yang mengaku ketemu Yesus ini menulis kitab begitu tebal. Begitu dong bahasa Indonesianya, Bang. Kenapa nggak diskusi itu nyambung dikit gitu loh? Kenapa? Ada apa gitu loh sampai bahasa Indonesia nggak nyambung-nyambung? Tidak ada umat Islam itu di sini pernah ketemu dengan Yesus. Yang pernah mengaku ketemu Yesus ya Paulus, Pak. Masa mau diajarin sih bahasa Indonesia, Pak? Masih ada nggak dibawa? Naikin lagi dia, nah, supaya nggak sangka menyangka. Ngajak-ngajak lagi ke Superboy. Bom-bom sudah tepar di situ. Masih kau mau juga dipermalukan di sana? Nggak kapok-kapok apa? Mana dia? Pandi, udah nggak ada dia? Coba lihat dulu di bawah ya. Ini ada yang baru naik sambil nunggu. Ya, silakan. Ari Tonang. Anda Konghucu atau Buddha atau Hindu atau Kristen? Halo? Wah, Anda boleh dibawa lagi kalau tidak monitor. Kenapa jawabannya larinya ke Nabi Isa ya, Ustaz? Iya, berusaha untuk mengaburkan. Berusaha untuk mengaburkan. Lari-lari ke penista agama, ke pemerintah, ada-ada aja nih orang ini. Padahal semua itu pesan Yesus, kalimat waspadalah itu banyak digenapinya gitu. Itu banyak kan, mengenai masalah akan ada jemaat yang disesah murid-murid Yesus. Siapa pelakunya? Kan gitu, siapa yang menggenapi itu?